Seorang tante-tante punya dua kehidupan yang berbeda. Kalau siang, dia adalah seorang pembimbing konseling di sebuah kampus. Tapi kalau sudah malam, dia berubah menjadi kupu-kupu yang siap menggasak lawan mainnya. Dan aku sarankan lebih baik kalian tonton filmnya sendiri saja ya. Karena banyak banget gunung kembar yang diobral. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu dan aku minta maaf dulu sama teman-teman yang komentarnya nggak bisa aku balas satu persatu. Jadi emang aku tuh punya kesibukan lain di luar IET dan cukup menguras waktu, jadi mohon maaf kalau nggak bisa aku balas satu persatu ya. Dan untuk teman-teman yang nanyakan di mana sih nyari film Jepang yang aku bahas di channel ini, sebenarnya agak sedikit tricky ya untuk mencari film-film yang jenis kayak gini. Aku nggak bisa kasih tahu di sini karena bakal dikasih pentung sama YT. Jadi aku bakal kasih taunya di komentar aja ya. Film ini tuh berjudul Obsession yang dirilis pada tahun 2025 kemarin. Film ini tuh banyak banget buka-bukaannya, jadi harap maklum ya kalau aku tampilkan potongan gambar atau hanya beberapa adegan saja. Ya, jadi ada seorang tante-tante yang usianya kurang lebih 50 tahun lah. Tubuhnya tinggi dan tobrut. Malam itu dia berdiri di pinggir jalan menunggu mangsa yang datang padanya. Dan gak butuh waktu lama, tante yang bernama Bea itu langsung dihampiri sebuah mobil dan ngajak check-in. Tapi uniknya, si Bea ini gak bener-bener main sama pangsanya. Dia menipunya dan seolah-olah hanya mengerjainya lalu kabur. Baginya itu hanyalah kesenangan kecil saja. Begitu pagi, Bea berubah menjadi seorang atau sosok yang lebih disegani sebagai guru pembimbing konseling di sebuah kampus. Kali itu dia berbicara dengan seorang siswi yang bernama Erin dan dia adalah anak perempuannya. Erin ini bisa dibilang wanita muda yang bandel, suka ke klub malam sampai teler, makanya Bea menasihatinya untuk memperbaiki jam tidurnya dan lebih fokus pada pelajaran. Namun Erin malah marah dan gak mau diatur. Kondisi keluarga mereka memang tidak pernah harmonis dari beberapa tahun yang lalu. Meski sudah bersuami, Bea merasa dicuekin, apalagi kalau lagi pengen. Suatu malam Erin teler lagi, lalu ada pemuda bernama Vincent membantunya pulang, yang kebetulan dia juga kerja di klub di mana Erin sering nongkrong. Bea berterima kasih padanya telah membawanya pulang, dan sejak itu Bea menjadi punya rencana. Kebetulan Vincent ini satu kampus yang sama dengan mereka. Jadi Bea meminta Vincent untuk mengawasi Erin dan melaporkan yang terjadi padanya. Nantinya dia akan diberi imbalan berupa uang. Sementara itu Bea lagi-lagi berubah menjadi kupu-kupu malam dan beraksi kembali, lalu berhasil mengerjai mangsanya. Si Erin ini sering nongkrong di klub malam itu sepertinya bukan tanpa alasan. Di rumah dia tuh tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, meski duitnya banyak namun tidak ada chemistry keluarga sama sekali. Suatu hari Vincent gak sengaja tabrakan sama Erin di perpustakaan. Dan disitulah Erin menggatal lalu ngajak Vincent buat begituan. Perlahan-lahan Vincent lupa sama tugasnya. Harusnya dia tuh mengawasi Erin, bukan malah mojok dengannya. Tentu saja Bea tidak senang. Yang bikin kaget, suatu malam Bea dan keluarga makan malam di sebuah restoran Jepang. Lalu Erin muncul belakangan bawa Vincent dan memperkenalkannya sebagai pacarnya. Ayahnya Erin yang bernama Jeff kesal. Kenapa Erin sering banget gonta-ganti pacar? Yang kemarin mana? Vincent banyak diberi pertanyaan pedas dari Jeff, tapi yang paling shock itu tentu saja si Bea. Meski begitu Vincent tidak gentar dengan ayahnya Erin. Dia berhasil melewati masa-masa sulit dan sedikit diterima olehnya. Setelah makan malam, mereka pulang. Vincent juga ikut ke rumah. Mereka begituan, lalu Bea melihat dan merekam mereka. Dan sepertinya Bea ini agaknya mulai ingin kenal lebih dekat dengan Vincent. Apakah dia kepincut? Hingga suatu malam, Bea kena masalah. Biasanya dia kerjai mangsanya, tapi kali ini dia yang kena apesnya. Dia benar-benar dianu sama mangsanya sendiri dan juga dapat sedikit tamparan di wajahnya hingga membekas. Gara-gara kejadian itu, Bea jadi gak berani pulang, takut ketahuan sama Jeff. Akhirnya dia tinggal sementara di rumah singgahnya lalu memanggil Vincent ke sana. Vincent cukup kaget melihat wajahnya Bea yang agak bonyok. Tapi malam itu dia menang banyak karena dikasih, ya begitulah sama Bea. Tahulah maksudnya. Sejak Bea tinggal di sana, ternyata Erin tuh gak pulang ke rumah sudah 3 hari. Ternyata dia tuh nongkrong sama temannya di sebuah rumah, pesta miras dan lain-lain. Bea ngajak Vincent ke sana tapi malah terjadi keributan. Vincent dihajar sampai hampir koit. Beruntung polisi datang dan menembak mantannya Erin. Jeff awalnya nggak tahu kejadian itu, sampai pihak kampus nelpon ingin bicara sama Erin, tapi Jeff yang angkat teleponnya. Karena penasaran, akhirnya Jeff buka galeri di ponsel Bea. Dia kaget, ada foto-foto Vincent.
Kecurigaannya terbukti ketika Jeff melihat Bea menjaga dan mencipok Vincent yang dirawat di rumah sakit. Keadaan makin runyam ketika Bea adu mulut sama Erin di kampus. Bea tuh hanya ingin Erin berubah, namun justru menjadi kacau. Erin gak mau diatur sama ibu tirinya. Ya, jadi Bea ini adalah bukan ibu kandungnya. Diketahui Bea ternyata seorang pelakor yang mengambil Jeff dari istrinya. Erin saat itu masih kecil. Pantas aja gak akur. Bea mengundurkan diri dari pekerjaannya karena mungkin udah gak kondusif. Lalu kabar buruk mulai muncul lagi dari Erin. Dia berbadan dua dari mantan pacarnya. Ayahnya marah dan malu. Jeff berencana menikahkan Erin, tapi dengan siapa? Pilihannya cuma satu, Vincent. Namun Erin kabur saat akan dinikahkan. Dia memilih meninggalkan mereka dan hidup sendiri. Keluarga Bea kini benar-benar hancur. Jeff juga meninggalkan rumah, sementara Bea justru malah sama Vincent dan mereka adu mekanik. Dan akhirnya film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film Obsession. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.